Nah, ya, betul. Udah tuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Ian, dan mungkin teman-teman yang menonton presentasi ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis terkait salah satu karya sastra anak Rusia, genre non-fiksi yang berjudul Lomatno Stalinu atau Breaking Stalin's Nose. Selanjutnya. Berikut adalah keterangan terkait anggota kelompok. Sebenarnya anggota kelompok dari kelompok 5 sastra anak ini terdiri dari 4 anggota, tetapi yang 2 anggotanya ini tidak mengerjakan sama sekali, sehingga kami berdua memutuskan untuk hanya menaruh nama kita berdua di presentasi kali ini. Yang pertama ada Arvinka Azalia Ramadina, dan yang kedua ada saya sendiri, Prita Putri Wulandari Wibawa. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Vinka. Oke, baik. Berikut ini adalah overview dari cerita Breaking Stalin's Nose. Cerita ini dikarang oleh Eugene Yelchin, ilustrasi oleh Eugene Yelchin juga. Genrenya yaitu fiksi sejarah, topiknya yaitu sejarah, jenis bukunya adalah fiksi, dari penerbit Henry Holt and Company, Inc. Tanggal publikasinya adalah 27 September 2011, dan usia yang disarankan penerbit untuk dibaca adalah 9-12 tahun. Jumlah halaman dari buku ini adalah 140 halaman. Selanjutnya ada sinopsis terkait cerita tentang Breaking Stalin's Nose. Zasadzhaychik di sini sebagai tokoh protagonis utama yang sangat ingin menjadi salah satu pionir muda Soviet Stalin. Dia sangat senang bahwa ayahnya yang bekerja di keamanan negara telah setuju untuk memimpin upacara di sekolahnya. Tapi malam sebelum upacara, ayah Sasa ditangkap. Ini adalah petunjuk pertama yang Sasa dapatkan bahwa rezim Stalin mungkin tidak sehebat yang selalu dia yakini. Di sekolah, keesokan harinya, Sasa ngeri ketika dia secara tidak sengaja mematahkan hidung patung kamerat Stalin. Pembaca mungkin berpikir dia melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa pihak berwenang akan melihat ini sebagai tindakan terorisme. Tapi dia tidak, keamanan negara dipanggil. Dia dan teman-teman sekelasnya didorong untuk menyerahkan pelakunya, karena pasti hanya musuh negara yang bisa melakukan hal seperti itu. Meskipun kebenaran tentang hidung tidak pernah muncul ke permukaan, Sasa diberitahu bahwa satu-satunya cara yang dia bisa agar dia bisa menjadi pionir muda Soviet adalah dengan mencela ayahnya di depan umum. Pilihan yang dipaksa Sasa ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vinka. Baik, sekarang kita akan memasuki penokohannya. Yang pertama adalah yaitu Sasha Zaychik, yaitu dia merupakan protagonis yang berani dalam mengambil tindakan beresiko. Semenjak ayahnya ditangkap dan mematahkan hidung patung Stalin, hidupnya menjadi terancam oleh rezim, namun ia tetap tidak takut dan berpegang dengan keyakinannya, meskipun umurnya yang sangat muda, yaitu 10 tahun. Yang kedua, ada Vovka Sobakin. Dia merupakan antagonis dalam cerita ini. Dia adalah seorang anak di sekolah yang seringkali menindas Sasha karena ibunya berkebangsaan Amerika dan Borka karena ia seorang Yahudi. Hal yang melatar belakangi sikap Vovka ini adalah pola pikir untuk memusuhi Amerika dan agama Yahudi yang ditamatkan pada zaman Uni Soviet saat itu. Lalu selanjutnya ada Borka Finkelstein. Dia merupakan salah satu anak di sekolah. Dia adalah anak Yahudi yang ditindas oleh Vovka. Di dalam cerita, Sasha melempar bola salju ke Borka hingga kacamatanya patah agar Vovka tidak menindasnya lagi. Lalu ada ayah dari Sasha. Ayahnya ini sangat peduli terhadap anaknya. Namun di satu sisi ia menyembunyikan fakta bahwa ia telah berlaku kejam atau mencela istrinya karena pekerjaannya sebagai anggota Partai Uni Soviet. Lalu yang terakhir ada wanita yang ditemukan Sasha di penjara yang terletak di Kremlin. Wanita ini meskipun tidak disebutkan namanya, dia dijelaskan bahwa ia sangat baik hati terhadap Sasha
dengan menawarkan Shell kepadanya. Dan pada akhirnya, ia juga menawarkan Sasha untuk ikut tinggal bersamanya karena mengetahui ayah Sasha di penjara dan dia tidak ada tempat yang dapat ditinggalinya. Selanjutnya adalah analisis genre non-fiksional atau non-fiksi sejarah. Melalui jalan ceritanya, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa Loma Tostalino atau Breaking Stalinos tergolong ke dalam genre non-fiksi sejarah. Hal ini dibuktikan dengan jalan cerita yang menjadikan era Uni Soviet dengan pemerintahan di masa Stalin dijadikan latar belakang kejadian cerita tersebut, serta pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem pemerintahan era Stalin dan kehidupan masyarakatnya pada saat itu. Selanjutnya ada analisis perbandingan dengan genre sejenis. Dari Breaking Stalinos ini penuh dengan kemungkinan untuk membangun diskusi dengan pembaca anak-anak mengenai kewarganegaraan, etika, sejarah, dan tanggung jawab sosial. Dan bab-babnya yang singkat, prosa yang jelas, dan ilustrasi yang mempesona ini akan menarik pembaca anak-anak untuk menyelidiki masalah ini. Nah, di Indonesia, kisah dengan genre sejenis ini juga ada. Salah satunya saya bisa ambil contoh di sini tentang teks Malaria tahun Malapetaka 15 Januari 1974 yang merupakan cerita non-fiksi paling banyak disorot pada zamannya. Hal tersebut dikarenakan ini adalah kerusuhan massal pertama yang terjadi di rezim Orde Baru setelah Soeharto berhasil ambil alih kekuasaan Soekarno pada tahun 1965. Jadi ada kesamaan dalam dua cerita dari Breaking Stalinos dan teks Malaria ini, yang memiliki latar belakang sejarah atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada tahunnya. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Vinka. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang ciri sastra anak. Ciri sastra anak yang dapat kita jumpai dalam cerita ini antara lain. Yang pertama adalah tokoh anak Sasha Zaichi sebagai representasi tokoh yang berani. Yang kedua, penulisan cerita menggunakan bahasa yang mudah, dipahami anak-anak, dan sederhana. Dan yang ketiga, cerita mengandung nilai moral, sehingga seorang anak yang membaca karya ini dapat mempelajari unsur atau aspek kehidupan secara kritis dari berbagai sudut pandang, menyesuaikan latar belakang sejarah dalam cerita. Selanjutnya, representasi Uni Soviet dalam cerita. Buku anak-anak tentang tirani politik, ketidakadilan sosial, dan penderitaan yang meluas, dan kecurigaan terhadap rezim Stalinis adalah hal yang jarang ditemukan. Buku anak-anak yang menceritakan pengalaman selama ini dari sudut pandang orang pertama, dari seorang anak berusia 10 tahun yang berubah dari kebingungan menjadi kekecewaan total adalah sebuah permata. Dalam Breaking Stalinos, Yeltsin berhasil penulisnya, Yeltsin, berhasil menampilkan bakatnya sebagai seniman ulung dan ilustrator buku bergambar, serta pengalaman pribadinya sebagai anak seorang komunis Soviet untuk menggambarkan kisah kedewaan Sasha yang menghancurkan. Selanjutnya. Baik, ya, Inka dapat menjelaskan. Baik, iya siap. Ini selanjutnya kepada refleksi, yaitu cerita ini merupakan sastra anak yang ditulis oleh orang dewasa dan ada implikasi unsur cerita yang dapat kita pahami ketika kita mempunyai kemampuan dalam melihat perspektif dunia dan kehidupan. Manfaat dari membaca karya sastra bergenre non-fiksi dapat membuat pembaca lebih fokus dalam keseharian dan memperbanyak kosakata sehingga membantu anak mudah dalam berkomunikasi, serta dapat mempertajam keterampilan sebagai penulis atau pembicara.